Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Dan saya berharap kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Mari di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pesan Tuhan saat ini terambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan Tuhan, inilah kerinduan setiap pelayan Tuhan, bahwa perkataan Kristus itu tinggal diam di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bukan perkataan yang lain yang senantiasa disimpan di dalam hati. Yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seringkali kita terlalu sensitif, terlalu peka dengan perkataan-perkataan orang. Kadangkala perkataan yang buruk selalu diingat dan mampu disimpan bertahun-tahun lamanya. Tapi sangat aneh, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak didengar dan tidak disimpan di dalam hatinya. Ketika mendengar, baru saja mendengar, sudah melupakan firman tersebut. Oleh sebab itu, apa jadinya kalau kehidupan kita hanya menyimpan perkataan-perkataan yang sia-sia dan bukan perkataan Tuhan? Maka pagi hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengarkanlah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Melalui firman Tuhan tersebut ada 3 kata kunci yang harus kita perhatikan. Kata kunci yang pertama adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di hati setiap orang percaya. Kata diam memiliki makna bukan sekedar hafal atau tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana menyimpan firman, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hidup kita? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberi usul yang nyata? Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran, teguran, dan mazmur pujian. Dan ketika tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan, di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, sekolah minggu, atau pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat serta teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menyimpan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hatimu.
Itu kata kunci yang pertama, yaitu perkataan Kristus. Kata kunci yang kedua adalah kata diam. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kedengarannya klise, tetapi kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu harus diam, bukan berarti pasif. Tetapi kata diam yang dipakai dalam bagian firman Tuhan ini adalah aktif. Firman Tuhan yang diam, firman Tuhan yang tinggal di hati setiap orang percaya, setiap orang yang mau mendengarkan perkataan Kristus itu, firman tersebut akan bekerja. Firman Tuhan tersebut akan mengubah hati orang yang mendengarkannya. Maka firman Tuhan itu diam, bukan berarti pasif. Tetapi diamnya firman Tuhan itu adalah tinggal menetap di hati setiap orang yang mampu menyimpan perkataan-perkataan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, biarlah perkataan Tuhan itu tinggal diam di dalam hidupmu, tetap menetap dalam hatimu, sehingga firman itu akan bekerja seluas-luasnya, mengubah engkau yang mendengar, mengubah hatimu, mengubah hidupmu, sehingga melalui hidupmu pun banyak orang juga akan diberkati, banyak orang juga akan menerima perkataan-perkataan Kristus tersebut. Oleh sebab itu, jangan biarkan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja, tidak tersimpan, tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci yang kedua, biarkan firman itu, biarkan perkataan Kristus itu tetap tinggal diam, tinggal menetap di dalam kehidupan kita. Itu kata kunci yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kata kunci yang ketiga adalah dengan segala kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, siapapun engkau yang menyaksikan program ini, perkataan Kristus bukan kata mati yang berhenti kepada pemaknaan lalu titik. Firman Tuhan bukan saja syarat dengan informasi tentang Tuhan dan perbuatan-perbuatannya, tetapi firman itu adalah kehendak dan isi hati Tuhan sendiri. Lebih daripada itu, firman Allah juga hanya menghantar kita pada kehendaknya yang kudus dan mulia. Tetapi firman Tuhan itu juga mengandung kuasa yang luar biasa. Dan kuasa inilah yang dipahami oleh Paulus sebagai kekayaan dari perkataan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah memiliki kekayaan yang tak terbatas untuk membawa manusia kepada kehendak Tuhan. Sangat disayangkan jika orang hanya mengerti firman Allah tetapi tidak pernah mengalami kuasa firman Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dicontohkan sebagai sebuah obat, obat itu akan bekerja dan mendatangkan manfaat apabila dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai aturannya, sesuai dosisnya. Tetapi kalau obat itu tidak dikonsumsi sesuai aturannya, maka tidak pernah mendatangkan manfaat apapun. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan hanya didengarkan saja, mungkin bisa menyukakan telingamu, memuaskan pendengaranmu. Tetapi kalau firman Tuhan kita hidupi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati kekayaan-kekayaan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan akan menegur, firman Tuhan akan mengajar, memberikan pengetahuan bagi orang tak berpengalaman, sanggup memberikan penghiburan, kekuatan bagi yang lemah. Bahkan firman Tuhan boleh menjadi pelita dan terang di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari biarlah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita mendengarkan perkataan-perkataan Kristus. Dan biarlah perkataan-perkataan Kristus tinggal diam di dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Biarlah kita menikmati segala kekayaan yang terkandung di dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk sesama kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Puji besarkan nama Tuhan di sepanjang hari ini. Maka engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau akan menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan diberkati. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, ingatlah engkau dipanggil menjadi saluran berkat bagi orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.